Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allah permudah seluruh urusan dunia dan akhiratnya, dan tentunya Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi teman-teman yang punya hajat, yang punya doa khusus, silakan ditulis saja di kolom komentar ya, supaya kita semua bareng-bareng aminkan, dengan harapan ketika kita sama-sama mengaminkan, Allah segera kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, agar channel ini semakin terus berkembang ya, dalam memotivasi kita semua dan bermanfaat tentunya untuk diri saya dan teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Masuk ke dalam pembahasan. Setelah saya kemarin share video, ada teman yang tanya ya. Itu pertanyaannya seperti ini. Apakah kita seorang mukmin atau seorang muslim itu ketika meminta kepada Allah harta yang banyak, harta yang melimpah, kecukupan dunia, apakah kita termasuk dikategorikan sebagai seorang yang cinta dunia atau hubud dunia? Maka saya jawab teman-teman, bahwasanya ketika kita seorang muslim minta kepada Allah kecukupan dunia, kecukupan rezeki, banyak harta, maka kita selama masih melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat, puasa, sholat sunnah, tahajud, duha, dan lain sebagainya, maka kita tidak dikategorikan sebagai seseorang yang hubud dunia atau cinta dunia. Karena Allah sendiri dan Nabi yang mengajarkan kita dalam meminta rezeki kepada Allah, yaitu dengan cara kita banyak tahajud, kita banyak sholawat, kita banyak melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, ya, wiridan-wiridan, dan zikir-zikir yang lain. Itu adalah tata cara yang diajarkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita meminta rizki kepada Allah. Artinya, ketika kita minta kepada Allah, kita ingin bergelimangan harta, kita ingin punya sawah yang banyak, kita ingin bangun rumah yang megah, kita ingin berangkat haji dan umrah, maka kita tidak termasuk sebagai orang yang hubud dunia, insya Allah. Karena apa yang kita jalankan, yaitu sesuai dengan syariat agama. Begitu ya teman-teman. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan selama ini, kita bersolawat, kita sholat duha, kita tahajud, kita minta sama Allah, insya Allah kita bukan termasuk orang yang hubud dunia, karena tujuan kita baik dan cara kita juga baik. Jadi seperti itu. Nah kemudian teman-teman, ada yang tanya juga tips ya, atau minta amalan yang tidak terlalu berat ya, karena mungkin banyak amalan yang berat-berat. Saya punya ijazah untuk teman-teman semua pada video kali ini, ya, agar kita hajatnya segera dikabul. Banyak yang belum dikabul, silakan gunakan berbagai cara, ya, gunakan berbagai ijazah, silakan. Yang penting kita tidak melenceng dari ajaran agama. Nah, untuk video kali ini saya punya amalan khusus untuk teman-teman ya. Jadi bahwa ketika kita selesai sholat, maka tetap kita dalam posisi tahiyat akhir ya, dalam posisi tahiyat akhir. Nah setelah kita sholat, posisi tahiyat akhir jangan sampai berubah dulu ya. Kemudian sebelum kita membaca wirid dan zikir yang lain, silakan teman-teman semua membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali ya, sebanyak 100 kali. Nah, menurut pendapat para ulama, la yufkiru abadan, orang yang mau mendawamkan sholawat Jibril setelah sholat wajib atau setelah sholat fardu sebanyak 100 kali, hidupnya tidak akan fakir selamanya. Nah, kemudian setelah kita selesai membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali, maka ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma yassir alaina bi Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru teman-teman lakukan wirid ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang dalam keadaan bepergian
tentunya sholatnya teman-teman itu sholat jamak ya. Maka sholat jamak atau qashar itu tidak boleh dijeda, tidak boleh dijeda wiridan dulu. Nah, itu mengamalkannya bagaimana? Maka mengamalkannya sekaligus setelah sholat duhur dan asar kita jamak, kemudian teman-teman baru membaca sholawat Jibril sekaligus, yaitu dengan jumlah rapel ya, dengan jumlah 200 demikian ya. Jadi teman-teman jangan sampai tertinggal sholawat Jibril ba'da sholat fardi, berarti satu hari itu kita 500 ya, 500 sholawat Jibril jangan sampai telat. Ba'da sholat 100 kali. Tuh ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang sudah dawam membaca sholawat Jibril sehari 5.000, bahkan ada yang 10.000, silakan itu dilanjutkan saja. Artinya itu kan bisa diamalkan di luar setelah sholat ya. Tapi khusus untuk pada sholat, kita tetap posisi kita, kaki kita jangan sampai berubah ya. Jangan sampai berubah, tetap posisi tahiyat akhir, baca sholawat Jibril dan ditutup dengan doa itu sebelum kita melanjut ke wirid yang lain. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, ketika kita dalam keadaan belum saja lunas hutang kita, maka cara ini bisa digunakan untuk teman-teman sebagai ikhtiar kita kepada Allah. Ikhtiar kita memanggil kekasih Allah agar kita diberikan jalan keluar. Baca sholawat Jibril, yaitu 3.100 kali dalam waktu satu hari. Kalau lebih kuat itu 1 kali duduk ya. Kalau jenengan kuat, itu lebih hebat. Tapi kalau tidak mampu, maka dalam keadaan bengong, dalam keadaan santai, itu 3.100 kali dalam waktu sehari, jangan sampai kita kurang ya. Kalau lebih bagaimana? Silakan. Yang penting hitungan yang pokoknya adalah 3.100 kali. Itu ya teman-teman. Insya Allah ya, kalau kita dawam, hutang kita akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun belum lunas, Allah akan berikan jalan keluar ya. Jadi kita sebagai muslim yang baik, kita harus paham bukan berarti hutang kita tiba-tiba tring lunas begitu saja, tapi Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Allah akan berikan petunjuk-petunjuknya sehingga kita nanti akan bisa melunasi dengan cara-cara yang Allah berikan tadi untuk kita semua. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, ini perlu diterapkan dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang ingin selalu berkelimangan harta, untuk teman-teman yang ingin cepat lunasnya, maka prinsip 2 ini dalam hidup jangan sampai kita tinggalkan. Ketika ada seseorang atau teman kita yang melihat kesuksesan kita, misalkan, wah, sekarang motornya ganti yang makin keren, pakai PCX misalkan. Maka kita jangan menjawab, wah kamu ngejek aja ya, saya pakai motor jelek diejek, pakai PCX diejek. Nah, itu adalah sebuah doa, walaupun dia niatnya mengejek, maka kita tinggal jawab, amin. Gitu saja. Ya, kita tinggal jawab amin. Supaya orang yang mengejek kita, mereka akan lelah dengan sendirinya. Ya, ejekan itu kan bisa berupa sebuah pujian, bisa berupa ejekan secara langsung kata-katanya. Tinggal kita cerna saja dengan baik. Tinggal jawab amin. Ya. Kemudian yang kedua, jika orang tersebut benar-benar menghina kita, contoh, kamu mana bisa ya jadi orang sukses, mana bisa kamu jadi penjual yang handal, mana bisa kamu menjadi pengusaha yang kaya raya. Nah, kalau seperti itu, maka jangan kita aminkan, kita doakan ya, kita doakan doa-doa teman tadi, kita doakan mudah-mudahan kita bisa. Begitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau ada teman yang memuji, kita aminkan. Ketika ada teman yang mengejek secara langsung kalimatnya, maka kita doakan. Insya Allah hidup kita akan terus bergelimangan harta, berkah hidup kita. Kemudian kita tidak akan pernah punya hutang teman-teman. Insya Allah, amin. Ya, silakan diamalkan amaliyah tadi yang 2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita semua akan terbebas dari masalah-masalah hidup yang menyelimuti hidup kita. Dan insya Allah kita akan menjadi muslim yang tenang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.